Selamat sore sebelum tutorial rektor untuk Athena. Jadi sore ini kita akan mewawancarai masa KMPN. Tapi sebelumnya kita kan akan memperkenalkan diri sendiri. Ada nggak format? Format boleh deh. Oh ya, boleh. Tenang, bukan format forum yang kayak kemana polo. Oke, formatnya ini aja deh. Nama, NIM, terus kalian sebutin hobi kalian sebutin di campaign mau ngapain. Gitu ya. Oke ya. Oke, boleh. Gua dulu ya. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Riza Azmi Safruddin, boleh dipanggil Riza. NIM saya Athena 057. Tadi hobi ya. Hobi sekarang main Roblox sama hunting photobooth dan Oke, hunting photobooth. Punya pacar soalnya. berisik ya. Mohon maaf ya. Photobooth ya. Tadi apa ya? Maaf, kalau di campaign. Iya, mau ngapain di campaign? Soalnya pengen aku ada masih mempertimbangkan, apalagi besok kan ada magang fair. Tapi kalau sekarang kepikiran sekarang tuh antara RMB atau Medcom, mungkin sekedar itu aja yang ngomongin hari. Bukan satu ya? Maksudnya besok Sabtu. Besok kayak lagi. Soalnya kan yang acaranya kan gue. Waduh. Ada Enggak. salah nih. Ini maksudnya besok, bukan besok secara langsung besok gitu. Oh iya, oke. Oke, boleh silakan. Ya boleh. Halo Bang Bene, namaku Rafael Warnakesi Semolang, dipanggil Rafa, NIM 004. Hobinya sekarang lagi suka nonton film, nonton apapun. Terus di campaign, aku pengen ikut BSO. Besok. Iya. Oke. Coba. Perkenalkan Bang Bene, aku Joakim Wicaksana Putra, bisa panggil Jowi, Athena 031. Hobinya olahraga, basketan, volley dan lain-lain. Ya, sob lanjut lagi. Pengen ngapain di KMPN? Ya. Pengen aktif aja lah, ngapain aja yang penting aktif lah. Aktif aja yang penting ya. Ya. Oke. Perkenalin teman-teman dan Kak Bene sekalian, nama gue Hilman Hafiz Trivian, biasa dipanggil Hilman. NIM gue 136240056 dan hobi gue saat ini main piano sama main game. Terus apa yang ingin gue lakuin di campaign, sebenarnya gue pengen nyari orang-orang yang like minded kayak gue dan mungkin ngajakin ikut lomba bareng dan segala macam sih. Mungkin itu saja dulu. Terus kalau buat pertanyaan mau mulai dari siapa dulu? Kan format Oh iya. Oh iya lupa. Boleh, aman. Moderator. Oh iya, silakan selanjutnya untuk Bang siapa? Bang Bene. Sorry, enggak ini. Agak kaku tadi. Mohon maaf Bang Bene ya. Boleh nggak perkenalkan tapi formatnya nama panjang, nama panggilan, NIM, terus jabatan ya? Jabatan di KMPN sama angkatan di NIM lah ya. Oh, oke, kenalin gue Benedik Julian Tifanya Batubara. Gue bisa dipanggil Ben aja boleh deh. NIM gue 136220066. Lalu juga gue angkatan Apollo. Jabatan gue sebagai Ketua Supiro PAB, pembinaan anggota baru. Gitu. Udah, ada yang kurang tadi? Udah memuaskan. Sekarang kita masuki pertanyaan bebas mengenai KMPN. Mungkin ada yang mau duluan atau? Boleh. Go, oke. Kayaknya Jowi mau nih. Ratu. Kenapa jadi Kasubiro PAB? Apakah ada hubungannya sama pernah jadi klakson sebelumnya? Sama kalau nggak jadi PAB sekarang kira-kira mau jadi apa di KMPN? Gue ada perubahan dinamika apa yang gue tertarik di dalam KMPN. Jadi kayak dulu itu gue tertarik kaderisasi sama sosmas. Pas gue belum ngejabat BPP, gue tertarik sama riset atau lomba gitu, sama kayak lu tadi ya gitu ya. Nah, cuman karena PAB-nya nggak demo lagi, kayak gue doang yang capacity, karena gue klakson sebelumnya, akhirnya ya udah jadinya gue. Dan terlebih karena gue juga punya kapasitas di klakson gue di 2 tahun yang lalu, tahun lalu berarti ya, tahun lalu, artinya gue bisa punya inilah chance lebih ya, pasti bisa untuk buat, karena kan yang bertanggung jawab Sony kan itu juga gue gitu ya, Sony kalian itu. Jadi gue bisa ngebuat suatu sinergi antara
klakson sekarang sama gue sebagai BPP gitu. Kayak gitu. Boleh. Boleh? Mungkin mulai dari pertanyaan pertama dulu kali ya. Boleh. Kakak sebelum menjadi klakson, sebelumnya kayak ada pengalaman nggak dalam kaderisasi, misal dari sekolah dan juga kayak misalnya sebagai panitia lapangan dan segala macamnya. Terus juga pada saat itu apa saja yang kakak lakuin buat mempersiapkan diri menjadi klakson? Oke. Tuh, gue jadi lupa lagi timeline hidup gue selama kuliah apa aja ya gitu ya. Ntar. Oke, gue pernah ngambil, gue ikut pertama kali kaderisasi itu juga ikut ini komandan lapangan Seldan gitu. Komandan lapangan AMI gitu. Itu gue benar-benar tahu lah tentang sosmas, tentang pendidikan perguruan tinggi. Itu malah jadi suatu bekal bagi gue untuk klakson gitu. Dan untuk klakson sendiri waktu itu emang gue itu pengen untuk bawain tagline harmonisasi potensi ya. Namanya ada harmonisasi, ada potensi juga kan. Ini untuk gue dapetin tagline itu nggak segampang itu gitu ya. Karena gue benar-benar cari tahu berdasarkan apa yang dialami sama angkatan gue. Gue kok bisa dibilang gue itu ini apa ya bahasanya, strategik lah. Gue orang yang strategik gitu. Jadi gue itu tuh ngebuat suatu strategi antara apa yang mau gue kerjakan. Artinya ini kan sebelum klakson berarti kan? Yes. Bukan yang sudah ya. Oke. Kalau klakson berarti itu aja sih. Kalian angkatan 24 ya? 24 ya? Oh ya udah nih gue ceritain aja. Gue juga keamanan USKM, gue juga panlap AMI. Kan kalau kalian misalkan belum ikut itu terus tiba-tiba ketemu gue, ini gue gitu kan ya gitu. Boleh. Oh, oke. Terus kayak setelah kakak memiliki pengalaman tersebut, kan Sonic ini kan termasuk kaderisasi ya? Yeah. Kayak kaderisasi apa yang kakak ambil dan gimana bahasanya? Sebentar. Kaderisasi yang kakak rancang itu di Sonic ini kayak seberapa miripnya sih dengan yang kakak alamin, dan juga kayak misalnya kenapa kayak gitu kaderisasi yang kakak rancang itu seperti itu. Oke. Gini, ini fun fact, angkatan gua setelah kelar Sonica, maksudnya Sonic gua gitu ya, bukan yang gua di Sonica gua, itu mereka berterima kasih sama gua. Gua bingung, lah kenapa lu berterima kasih? Harusnya gua terima kasih dong, mereka udah bantuin gua gitu kan. Harusnya ya. Setelah gua tanya, iya Ben, karena lu gua jadi tahu arti KMPN. Gua bingung. Karena dia ngomong, karena lu Ben, gua jadi tahu arti KMPN. Gua bingung kayak, hah? Lah, lu kan pernah di Sonic dulu, bukannya itu jadi tahu kan ya? Lu pada ini kan Sonic kan ada kan? Nah, gue bingung di situ, gue tanya, bukannya gitu? Iya, benar. Tapi karena gue mengalami langsung arti dari himpunan itu sendiri bareng lu, gue jadi tahu arti kampanye sesungguhnya. Jadi gini, ini fun fact aja ya. Jadi kayak, gue juga nggak enak nanti ngomong tiba-tiba ada dengar angkatan gue gitu, oh gini ya si Ben ya gitu kan. Ya pokoknya intinya. Yang BPP sekarang yang gue anggap orang-orang hebat di angkatan gue, itu sebelum di Sonic mereka nggak terlalu aktif di angkatan. Akhirnya di Sonic gue karena banyak partisipatifnya, malah ngebuat kayak ya mereka mau nggak mau harus dikasih jabatan, mau staff, mau ring 1, ring 2 gitu kan. Dan karena gue melihat perubahan itu tuh ada perbedaan gitu, ternyata dulu pasan lu nggak jago lapangan gitu, tapi lu oke juga gitu loh, lu bisa ngebuat ini gitu. Dulu lu bisa ngerancang materi metode kaderisasi, tapi setelah gue ketahui lu oke juga gitu, kan kayak gitu. Dan hasil apa? Di BPP ditarik lagi mereka gitu. Dan ditariknya bukan yang kayak nih gue circle ini gitu, terus kayak udah lu aja deh sekjen gue gitu, lu aja deh ini gue enggak, tapi mereka semua itu punya kesempatan yang sama gitu loh. Gue kebetulan emang gue mulai duluan aja, jadi gue hitungannya orang-orang yang waktu di Sonic itu gue ikut keamanan di pusat dan sebagainya. Jadi alhasil gue punya apa ya sih, semacam kayak gue mulai duluan gitu. Tapi ada orang-orang yang baru mulai setelah gue menyonik gitu, kayak gitu. Dan akhirnya dia tahu campaign gitu. Campaign ada orang-orang kayak gitu teman-teman. Oke. Aduh jadi kepanjangan, sorry banget. Makasih ya Kak Ben. Selanjutnya kepada sorry jadi panjang. Aku punya pertanyaan bebas sedikit santai. Tapi sedikit santai. Oh, sedikit santai. Tapi tapi bebas aja sih. Ada nggak momen terlucu atau momen kayak benar-benar
kayak ini apaan deh, kayak bisa dibilang lucu deh selama di KMPN ini. Lucu nih hidup gitu ya kayak gitu. Tadi lucu gak si Sulet? Tadi joget-joget dia tuh di situ. Oh enggak, lu enggak lihat tadi ya? Hah? Iya, tadi dia lucu gak? Lucu. Nah, kalau misalkan tadi bagi gua masih belum lucu karena ada yang lebih lucu lagi dari gua gitu. Wah, angkatan gua terlalu banyak ininya sih, banyak ngelawak sih asli. Jadi susah kalau ngatur-ngatur yang gimana banget ya. Gitu lah. Paling lucu ya? Kenapa? Paling rame juga nggak sih? Iya. Nah, makanya kalian jangan mau kalah. Oke? Nah, lucu ya? Kok lucu? Tadi mungkin lucu ya. Oh, ini deh. Dulu waktu gua jadi klaksonnya gua mau iseng. Bukan iseng ke angkatan 23-nya, bukan. Ke angkatan gua sendiri gua mau iseng. Ya wajar lah ya, kita cowok-cowok kan enak buat ngisengin orang gitu. Terus akhirnya pada situ gua bilang ke mentor, cuy, tolong dong itu suaranya kecil gitu. Dia mentor, tolong nggak boleh untuk kayak gitu, untuk si suara gitu. Jadi kalian tuh di Sonic itu nggak sembarangan kayak orang mau langsung gimana, enggak, itu ada SOP-nya gitu. Nah terus akhirnya ya udah eval kan, dia kaget, dia panik gitu kan, gue mah santai aja gitu kayak dia salah gitu. Terus akhirnya pada saat itu langsung kayak iya, langsung kenapa tadi lu kayak gitu. Terus kata dia, iya tapi gue disuruh sama Bene gitu kan, langsung ngeliatin gue semua, aduh gimana nih gitu. Akhirnya gue push up 100 waktu itu. 100 gak push up. Hah? Nah walaupun gue ketuanya tapi gue juga kalau gue salah gitu. Iya. Dan akhirnya gue push up. Jadi di dalam panitiaan gue tuh ada namanya MSDM Panitia. MSDM Panitia itu manajemen panitia harus ikutan SOP. Kalian pernah lihat gak ada panitia tiba-tiba di depan kalian ngerokok gitu? Nah kan nggak pernah kan kayak gitu kan? Ya karena emang nggak boleh gitu. Kalau ini mentor nggak boleh teriak. Nggak boleh. Tapi tergantung kebijakan ininya lah sih. Tapi kalau biasanya nggak boleh. Nah akhirnya ya udah pada saat itu gue push up. Pas gue push up banyak aneh nih orang-orang nih, ada yang serius, ada yang lucu kan, jadi gue bingung, anjir ini gimana ya situasinya kan. Terus akhirnya pada saat gue push up, capek nih gue Mars, mereka giniin gue. Di sini gue di sini nih, rame banget kan di sini kan, udah ngalangin jalan, kalau ngalangin jalan tiba-tiba dia prodi kena tuh gue tuh, gitu. Itu paling lucu lah. Ada banyak sih paling lucunya sih sebenarnya, kayak waktu kita beres-beres sekre tuh ada yang nemu CD orang tuh kan di dalam tuh. Nggak tahu punya siapa kan? Nggak tahu tuh punya siapa tuh. Banyak kita sampai joget-joget di sini kan pernah juga tuh waktu itu. CD-nya sampai dilempar-lempar gitu kan gimana tuh lucu tuh. Tadi kalian cuma ngelihat sekilas itu aja. Terima kasih. Ada yang mau nanya lagi? Enggak. Oh iya, boleh. Abang, gue mau nanya tentang ini deh, yang apa namanya? Tadi yang tentang SOP. Enggak deh, gue mau nanya yang staff lu itu ada berapa orang, sama tugas staff lu tuh lu baginya gimana? Oke. Pertama mungkin gue delegasi tugas gue itu berdasarkan proker. Gue turun dari suatu proker dan proker apa aja yang dia ingin kahim inisiasinya, gue dapat kebagian 3 proker. Gue butuh 3 staff sebagai penanggung jawab antara proker itu. Cuman nggak menutup kemungkinan mereka itu saling kolaborasi kalau misalkan persiapan untuk proker itu gitu. Kayak gitu teman-teman. Ini totalnya ada berapa? Oh totalnya 3 orang. Oh 3 orang itu. 3 orang. Oh. Staff gua kan maksudnya? Iya. Gitu. Boleh? Lagi nggak? Kan udah pernah di Sonic, nyonik, dan ngawasin yang nyonik. Iya benar. Bener kan? Benar. Perbedaan apa yang bisa dilihat dari Sonic tiap tahun dan hasilnya gimana? Menarik. Hasil dari Sonicnya itu kayak gimana? Oke, perbedaan sama hasil gimana gitu? Iya. Okay. Dulu pada saat gue di Sonic, bete lah gue di Sonic gitu kan ya. Lu ke bete apa kalau di Sonic? Bete, capek kan? Lu capek gak? Capek. Nah ini kalau didengerin apa kelas kelasnya dia gak apa-apa. Udah ini. Jujur. Ya nggak apa-apa. Kalian bisa bebas berekspresi lah. Kalian kalau kalian gak suka KMPN nggak apa-apa. It's okay, serius. Nggak apa-apa. Oke, kalau terkait itu, gue di Sony capek kan, gue apaan sih ini itu gitu kan. Gue orangnya berani, tapi
kayak capek aja gitu gue, kayak asli teman-teman gue diginiin nggak bisa nih gue nih gitu kan, nggak bisa nih gue nih tidur malam gitu kan. Nah akhirnya pada saat itu gue ngerasa kayak cuman hasilnya oke. Wah menarik ya gitu, udah lantik gitu, udah enak nih, udah bisa tidur gitu. Itu hasilnya angkatan gue mengalami wisokto pertama, mengalami kepanitiaan berikutnya oke, baik gitu, clear gitu. Akhirnya angkatan kita masih gue dulu lebih deket sama anak mesin sama material, jujur aja. Jadi karena dulu gue kira yang anak AE, yang mau jadi AE itu tuh ini lebih ke ini pasti gak asik ya gitu. Nah lu ini pasti ini deh gitu, bukan gak asik, lebih ke gue belum deket aja. Dan akhirnya karena gue lebih deket sama anak mesin sama material waktu itu, terus akhirnya pada saat gue ikut Sonic dan sebagainya, wah gue jadi kenal gitu orang-orangnya, asik-asik juga ternyata gitu loh. Nah itu waktu gue nyok Sonic angkatan 23, gue angkatan 23 waktu itu ya, capek, gue juga capek juga gitu, gue panit gitu kan, panit lebih capek lagi gitu. Dan akhirnya gue sampai harus iniin tempat buat kalian forum, tempat buat mereka forum, tempat buat diskusi kan. Makanya kenapa jalan di steril, karena kan ini jadi rapatnya kita gitu, jadi kayak nggak boleh denger gitu kan. Nah akhirnya ya waktu itu banyak ini, karena gue harus ngelawan angkatan atas gue sebagai BPP, angkatan gue yang banyak stormingnya, angkatan bawah yang banyak juga stormingnya, lebih banyak gitu kan. Dan akhirnya gue membawa 3 beban tanggung jawab itu gitu. Itu capek, tapi hasilnya baiknya bukan ke gue doang, ke angkatan gue sama angkatan 23 gitu. Kalau BPP udah beda ya, karena mereka kan udah itu juga kan gitu kan. Oke. Nah BPP waktu saat gue ngawas, gue kayak oh gini ya rasanya ngawas ya, agak capek gitu kan. Gue cuma ngawas aja, gue datang ke lapangan. Kalian pernah lihat gue nggak pernah ya? Waktu D3 kayaknya. D3 ya? Yang ada di belakang ya? Iya di belakang. Sama Bang Genio juga. Oh iya. Pasti kalian udah apa? Enggak, kalau gue nggak pernah lihat. Oh iya. Mungkin di pikiran dia kayak, aduh malam diapain nih gue nih. Udah ada ini orang-orang ini. Dua nih, Apollo. Iya gitu. Wow, tapi Apollo asik-asik orang kayaknya. Oke, itu. Jadi rasanya enak dan ya ini hasilnya kalian nih. Kalian ini. Kalian gimana? Mungkin kalian bisa nilai sendiri hasilnya gimana. Coba gue mau ini ya sekarang gue ya. Oke. Nah, hasilnya gimana? Saya 24 ini materi. Kalau dari gue sendiri ya, kalau gue lihat dari kelompok gue, gue kasih contoh dari kelompok gue. Ada satu orang, dia tuh dulu pas gue masih TPB, kayak dia itu kalau mau menyampaikan sesuatu buat diri dia sendiri tuh dia agak susah. Cuman setelah Sonic, bahkan pas saat Sonic, gue tuh ngeliat kayak kemampuan dia untuk berbicara itu lebih lancar gitu. Soalnya dia itu dulu kalau ngomong itu agak susah. Cuman dia sekarang makin berani untuk kayak lebih inisiatif ngomong duluan ke kita gitu. Oke. Dan itu gue kayak anjir. Ini berarti dia selama Sonic berubah banget. Soalnya kalau gue lihat ya dari sebelum Sonic sama setelah Sonic itu tuh orang berbeda. Jauh. Wow, gue tahu. Kalau dari gue kayak lebih ngerasa dekat ke AE-nya aja gitu sih. Maksudnya kan dulu dari yang masih TPB, masih FTMD tuh gue emang selalu coba untuk kenalan sama semua orang lah sebisa. Ya kayak yang berangkatan gue selalu coba untuk kenalan sama semua orang. Cuman ternyata pas begitu masuk AE kan kita beda ya dari semester 2 kan. Gue baru coba untuk mulai mengenal lagi. Kayak ternyata yang ini belum sempat kenalan nih, ternyata yang ini belum sempat kenalan nih. Terus ternyata wawancara gue baru kenal semua. Iya, terus pas Sonic ini pas udah ngejalanin semua D-nya gitu, baru kayak benar-benar ngerasa kayak udah kenal dalam lah sama semuanya gitu. Jadi kayak ngerasa oh ya kayak keluarga lah sih. Oke. Mungkin aku bisa dibilang mirip-mirip juga, soalnya kan ya soalnya aku dulu tuh nggak kayak mau lihat ada anak FTMD ini siapa ya. Jadi sebenarnya aku di sini akhirnya dapat kayak jadi makin kenal sama angkatan atas juga, karena ini ada kesempatan bawa wawancara juga. Sama jadi kayak lebih ringan aja gitu ngejalanin di sini tuh. Oke. Ringan ya? Ringannya gimana? Ini. Gimana? Kalau gue overall sih sama aja, sama kayak yang tadi jawaban tadi. Tapi menurut gue kayak setelah Sonic gue lebih apa ya? Ya udah lebih nyaman lah. Terus
menurut gua tugas wawancara mendingan di depan. Di depan. Iya. Di awal. Iya, pas awal. Mungkin personnya kali ya. Iya. Ya udah. Udah. Klakson tiketnya. Aduh. Oke, boleh. Mungkin itu aja. Ya. Oke, dah. Udah enggak ada. Udah lagi. berapa menit? Udah 2. Baru satu sih. Coba ya tanya lagi. Tanya lagi ya. Ada P2. Saya bebas ya. Mungkin kayak ada nggak kegiatan yang terseru menurut Bang Bena sendiri? Beda. Berarti kayaknya karena gue di BPW jadi gue tahu nih apa-apa aja prokernya nih, tapi spoiler gak nih ke kalian ya. Tapi kalau disuruh paling seru itu ada namanya nggak tahu ya jadi atau nggak, tapi ada namanya campaign night. Campaign night itu tuh artinya kayak jadi waktu gue BPP gue turun, jadi kita mau adain semacam campaign night gitu, kita kegiatan sama-sama bareng-bareng sebelum gue turun gitu, jabatan gue turun. Sama kedua apa? Oh, oke. Kayak semacam makrab gitu Pak. Iya benar, iya kayak gitu benar. Kedua itu company visit. Oh, company visit. Ya silakan kalian cari tahu. Ini tadi yang ketiga, ini kedua gitu maksudnya ya. Kedua company visit, kita akan kalian waktu itu kalau nggak salah ke Boeing atau kemana gitu. Oh iya, PTDI kayak gitu. Ya kalian inilah nanti ya. Belum fix juga, nggak tahu gua. Pertama yang paling kegiatan seru nih ya. Nih gua kasih tau nih ke kalian nih. Kegiatan seru adalah magang fair. Magang fair karena itu promosi. Iya. Jadi kalian harus ikut magang fair karena seru banget gitu. Oke. Ya kalian kan masuk BPW kan mau masuk ya. Nah, ya udah kalian harus ikut lah. Supaya kalian tahu gitu. Karena gua kan di situ akan dijelasin proker-proker lebih. Akan ya itu udah diatur promosi-promosinya mereka lah. Magang fair cuman wadah. Kalau ada yang menarik bagi kalian itu-itunya, silakan. Oke. Sip. Mungkin yang terakhir. Menurut pendapat aja nih. Boleh. Sekre kalau nggak pakai AC, menurut tuh bakal masih banyak yang nginep di sekre nggak? Sekre kalau nggak ada AC, Iya. menurut gua masih ada banyak yang nginep nggak gitu? Iya. Berarti tahun-tahun sebelumnya dong ya? Iya. Yo. Nginep mah banyak, cuman kepaksa aja di sini kita gak ada AC gitu. Gitu kepaksa terus akhirnya panas bet ya gitu ya. Cuman kan kalau dibuka sapam pulang kamu langsung udah. Iya. Cuman ya itu gue pengalaman lah itu kayak itu tolong banget sih itu sepatu sama kaki itu tuh tolong nggak bau gitu loh, itu aja sih kalau gue. Minimal banget nih. Minimal banget ya. Bener gak lu keganggu kan kalau bau? Gak bisa tidur gua. Makanya itu aja sih. Itu kayak ya rame mah rame. Cuman bau aja udah. Ya udah. Ya, kan udah pertanyaan wajib udah semua. Pengen for fun aja. Pengen nanya masa KMPN yang lawan jenis yang paling atraktif, yang paling cakep, Apollo Artemis seluruh KMPN. seluruh KMPN. Oke. Menurut Bang Bene. Oke. Ini si Pio bakal denger ya tuh tiba-tiba dikirim ke gua gitu, dikirim ke grup besar gitu kan. Kena tuh gua tuh langsung tuh. Aku udah nanya Bang Genio. Oh iya. Rahel, Hanif. Oh udah ditanya tuh mereka tuh. Mereka jawab. Oh, kalau Hanif sih jawab oke, karena dia kan di Tunjuk-tunjuk kan mereka waktu itu. Oh ya udah, boleh. Gua ini sih angkatan 20 ada. 20 ya. Tinggi nih 20. 20 tinggi nih. 20. Namanya dari C. Dari C. Kalian cari tahu ya nanti ya. Cari tahu lah. Dari C. Lu udah kan angkatannya lagi. Yes. Itulah pokoknya ada ide C. Cantik. Cuman kalau angkatan gue juga cantik kok gitu. Banyak sih, Banyak. Emang siapa banyak? Maksudnya gua Siapa man? Antara banyak Tadi ngomong siapa? Man. Salah satu deh. Enggak tahu enggak maksud gua. Kena deh. Gitu. Banyak kayak Gitu, Oh, maksud gitu. gitu. Oh, ini ada nih siapa deh? Enggak tahu gua.
Bilang banyak kan gitu kan. Kalau banyak kayak bahasa Maksud gua banyak angkatan jumlahnya ada 7 kali 1. Enggak, maksud gua ada 100. 7 kali 1. Cukup aja. Oke, sip. Oke, makasih Bang. Aman. Berarti ini udah semua ya, udah puas ya. Bang. Bagi Bang aja. Oke Bang. Buat asisten aja udah. Kak, ya asisten aja buat asisten kok pakai karo Bang aja lah gitu. Yes. Ya, sok. Oke, berarti udah semua pertanyaan ini udah semua kita udah puas nanya. Terima kasih banyak ya Bang Bene atas sharing.